Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel pendidikan agama Islam, yaitu di channel Hirfan Junior. Ananda semua dimanapun berada, terutama di SMA 1 Mas Pagi dan SMA di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sejarah dan peran ulama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Peserta didik atau murid mampu menganalisis sejarah dan peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Peserta didik dapat membuat bagan atau timeline sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia dan memaparkannya. Kemudian, murid atau peserta didik mampu menyatakan bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah sunnatullah, serta peserta didik atau murid dapat membiasakan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai keteladanan dari tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Sebelumnya, kita lihat dulu kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Kita mengenal ada sistem kepercayaan yang kalau di pelajaran sejarah kita mengenalnya dengan animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Animisme adalah yaitu mempercayai setiap benda di bumi pada kawasan tertentu mempunyai roh atau jiwa yang harus dihormati, seperti goa, pohon, dan batu besar. Sehingga terkadang orang-orang tua dulu masih takut kepada pohon atau batu besar ataupun gua. Ini masih sisa-sisa kepercayaan animisme masih melekat. Kemudian ada sistem kepercayaan yang dinamakan dinamisme, yaitu keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam suatu benda dan mampu memberi manfaat dan mara bahaya, seperti keris, batu akik, dan lain sebagainya. Ini juga masih sebagian kecil masih melekat di Indonesia. Kemudian kita lihat periode Hindu-Buddha. Sebelum Islam datang, kita mengenal agama yang lebih dahulu, yaitu Hindu dan Buddha. Periode Hindu-Buddha, periode ini diperkirakan hadir sekitar abad ke-3 Masehi. Kebudayaan Hindu lekat dengan kasta dan Buddha menekankan pada moral untuk menuju nirwana. Kemudian kita lihat proses penyebaran Islam di Indonesia, ini penting. Yang pertama adalah semacam teorinya Marco Polo, yaitu tahun 1292, bahwa di Malaka terdapat kampung Islam yang disebut Sriwijaya dengan nama Zabak atau Zabai atau Sribusa, yaitu terjadi pada abad ke-7 Masehi. Nah, ini ada di kerajaan Perlak yang telah menganut agama Islam. Kemudian teori Ibnu Battuta itu kisaran tahun 1235 sampai 1345 ditemukan batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, desa Persucia, Gresik tahun 1082 Masehi atau abad ke-11 Masehi. Di sini adalah ditandai juga Samudra Pasai atau kerajaan Samudra Pasai menganut paham mazhab Syafi'i. Kemudian teori musafir Tiongkok, ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Raja Samudra Pasai yang pertama masuk Islam, jadi pada abad ke-13 Masehi. Mahwan memberitakan di awal abad ke-15 masyarakat pantai utara Jawa Timur telah memeluk agama Islam. Kita lihat sekarang alur teori penyebaran Islam di Indonesia. Ada 3 teori Gujarat yang bisa mendekatkan kita kepada teori bagaimana Islam itu menyebar di seluruh Indonesia. Kita lihat dulu yang pertama, teori Gujarat atau teori India. Satu, teori ini dicetuskan oleh Snok Horgrunji. Menurutnya, Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, India, pada abad ke-13 Masehi. Kemudian argumentasi ini
karena kurang adanya fakta peranan bangsa Arab dan manuskrip tertua tentang Islam menggambarkan adanya hubungan antara Hindia dan Indonesia. Kemudian kita lihat teori Makkah. Menurut Hamka, Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh saudagar Arab atau Makkah. Kemudian Hamka juga menyatakan bahwa Islam masuk ke Jawa bersamaan dengan masuknya Islam ke Sumatera, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Kemudian teori Makkah yang ketiga, adanya berita dari Tiongkok tentang kedatangan Raja Arab Tasih. Selanjutnya kita lihat teori Persia. Pencetus teori ini adalah P.A. Hussein Jajaningrat. Kemudian teori Persia ini didasari oleh kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia atau kerajaan Persia. Kita lihat strategi penyebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa strategi, setidaknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah strategi penyebaran ajaran Islam melalui perdagangan. Kemudian ada melalui budaya. Kemudian politik, selanjutnya pernikahan, kemudian pendidikan, dan yang terakhir adalah strategi tasawuf. Kita lihat sekarang tokoh-tokoh ulama Nusantara yang menjadi guru umat Islam di Arab. Yang pertama ada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kemudian ada Syekh Mahfuz At-Tarmasi, Syekh Nawawi Al-Bantani, selanjutnya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, kemudian ada Ahmad Marzuki Al-Batawi, kemudian Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi, kemudian Muhammad Arsyad bin As'ad Al-Banjari, kemudian Hasan Mustafa dan Mahmud Priangan, kemudian Junaid Mujitaba dan Aid Darus Jakarta, kemudian Zainuddin dan Umar Sumbawa, kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Inilah tokoh-tokoh ulama Nusantara yang menjadi guru umat Islam di Arab Saudi. Kemudian kita lihat para sultan di Kesultanan Islam. Yang pertama adalah ada Kesultanan Perlak tahun 840 sampai 1292. Sultannya bernama Sultan Alauddin. Ada juga Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin II. Kemudian ada Kesultanan Tidore tahun 1081 sampai 1967, yaitu sultannya bernama Muhammad Nakil, kemudian Sultan Nuku. Kemudian Kesultanan Ternate yaitu tahun 1257 sampai 1914, yaitu sultannya bernama Bab Mansur Malamo Sultan Babullah. Kemudian Kesultanan Samudra Pasai yaitu tahun 1267 sampai 1517. Kemudian nama sultannya Marasilu atau Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Selanjutnya Kesultanan Cirebon tahun 1430 sampai 1677, yaitu ditandai dengan adanya Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Kemudian Kesultanan Demak tahun 1478 sampai 1561 ditandai dengan adanya Raden Patah dan Sultan Trenggono. Kemudian Kesultanan Banten tahun 1526 sampai 1813, yaitu kita mengenal ulama bernama Syarif Hidayatullah dan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian Kesultanan Mataram Islam yaitu pada tahun 1586 sampai 1755. Kesultanan Mataram sini adalah Kesultanan Mataram yang ada di Jawa, bukan yang ada di Lombok. Ditandai dengan Sultan yaitu Panembahan Senopati dan Sultan Agung. Kita lihat sekarang tokoh-tokoh ulama dan peranannya sebelum Wali Songo. Yang pertama kita mengenal Syekh Datuk Kahfi, yaitu sebagai perintis penyebaran agama Islam di barat Pulau Jawa, wilayah Cirebon. Ada juga Syekh Maulana Akbar,
berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah Kuningan melalui pondok di desa Sidapurna. Kemudian kita mengenal Syekh Jumadil Kubro, saudara terkenal yang berhasil menyebarkan Islam di daerah Campa. Beliau juga dikenal sebagai guru para wali di tanah Jawa. Kemudian kita mengenal Syekh Qura, yaitu ulama penyebar Islam terakhir sebelum Wali Songo. Beliau juga guru keislaman di Kesultanan Malaka dan pendiri pesantren. Kemudian kita mengenal kelompok Wali Songo dan peranannya. Kita melihat ada 9 wali yang kita kenal. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang, Raden Syarifuddin atau Raden Qasim yaitu dikenal dengan Sunan Derajat, Raden Paku atau Joko Samudro yang dikenal dengan Sunan Giri, Raden Umar Said atau R. Prawoto yang disebut atau dikenal dengan Sunan Muria, kemudian Raden Said atau Raden Abdurrahman yang dikenal atau sangat terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Kemudian ada Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil yang disebut atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Yaitu semua wali tersebut berperan sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Kita masuk di bagian akhir yaitu rangkuman bahwa sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme dan agama Hindu dan Buddha. Masuknya Islam di Indonesia didasari oleh beberapa teori seperti teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia sebagaimana sudah Paulus sampaikan di awal tadi. Kemudian Islam menyebar ke berbagai daerah dengan strategi yang beraneka ragam seperti perdagangan dan pernikahan. Penyebarannya pun dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung. Wali Songo salah satu kelompok penyebar yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Demikian yang bisa Paulus sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.